Halo, perkenalkan nama saya Felicia Adinda Natasa Berpurba dengan NIM 220806501062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas B. Di sini saya akan merangkum kembali materi yang ke-12 yaitu metode evaluasi dalam metodologi desain yang dibawakan oleh dosen pengampu kami, Pak Dian Cahyadi. Pada materi kuliah metode evaluasi dalam metodologi desain ini membahas tentang teknik-teknik evaluasi produk atau layanan yang telah dirancang dalam konteks desain. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses desain karena memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna serta memenuhi standar kualitas yang diterapkan. Materi kuliah ini membahas berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan dalam desain, termasuk diantaranya adalah pengujian pengguna, survei, wawancara, observasi, analisis, heuristik, dan metode-metode lainnya. Mahasiswa akan mempelajari cara memilih metode evaluasi yang tepat untuk tujuan tertentu, merencanakan dan melaksanakan evaluasi dengan benar, serta menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi. Tujuan umum dari materi kuliah metode evaluasi dalam metodologi desain adalah melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi seseorang profesional desain yang terampil dan kompeten. Mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan evaluasi desain secara efektif dalam setiap tahap proses desain untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai keberhasilan bisnis. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang dapat dicapai melalui materi kuliah ini, yaitu yang pertama adalah memahami pentingnya evaluasi dalam proses desain. Mahasiswa akan mempelajari mengapa evaluasi sangat penting dalam proses desain. Yang kedua adalah mengenal berbagai metode evaluasi dalam desain. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memahami kegunaan dan kecocokan masing-masing metode evaluasi dalam konteks desain yang berbeda. 3. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi desain. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi yang valid dan dapat diandalkan. Dan yang keempat adalah menganalisis dan menginterpretasikan hasil evaluasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Yang kelima adalah mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dalam mengkomunikasikan temuan evaluasi dan memberikan rekomendasi desain yang didasarkan pada hasil evaluasi. Pada tujuan khusus, materi kuliah metode evaluasi dalam metodologi desain yang pertama adalah memahami konsep evaluasi dalam desain. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang esensi evaluasi dalam desain. Yang kedua, mengenal dan memilih metode evaluasi yang tepat. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memilih dan menerapkan metode evaluasi yang tepat dengan pemahaman yang baik. Yang ketiga, merencanakan evaluasi desain. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan merencanakan evaluasi yang sistematis dan terstruktur. Nah, yang keempat adalah melaksanakan evaluasi desain. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan melaksanakan evaluasi yang akurat dan reliable. 5 adalah menganalisis dan menginterpretasikan hasil evaluasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengidentifikasi temuan utama dari evaluasi, menggali wawasan yang berharga, dan membungkusnya dengan proses perancangan yang lebih luas. Nah, yang keenam adalah mengidentifikasikan hasil evaluasi dalam desain. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memanfaatkan hasil evaluasi secara efektif dalam mengembangkan solusi desain yang lebih baik. Yang ketujuh, memahami evaluasi interaktif. Mahasiswa akan memahami pentingnya melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah desain sejak awal, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik seiring dengan perkembangannya desain. Yang kedelapan adalah mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengkomunikasikan temuan evaluasi secara persuasif, menyampaikan rekomendasi desain yang didasarkan pada hasil evaluasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Yang kesembilan adalah membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis dalam konteks evaluasi desain. Yang ke-10 adalah mendorong keberlanjutan desain. Tujuan ini adalah untuk mendorong kedasaran atau keberlanjutan dalam desain dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Itu tadi adalah rangkuman saya mengenai materi yang ke-12. Sekian dan terima kasih.